Selamat datang kembali di perkuliahan online ya, Fisika 2. Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai medan magnet. Kita masih awal di sini, saya subjudulkan yaitu Introduction to Magnetic Field atau pengenalan di medan magnet ya, itu seperti apa. Nanti kita akan membahas, meskipun ini masih pengenalan, nanti kita akan lihat beberapa contoh aplikatif di antaranya kayak Lorentz, kemudian membuat motor sederhana dan beberapa aplikasi yang lain ya. Nanti kita bisa lihat di situ. Kita di sini masih sangat basic mengenai medan magnet. Oke. Seperti yang saya sampaikan bahwa di sini di depan sini biasanya ada gambar-gambar yang memang nantinya memang ada kita bahas ya. Jadi bukan hanya sekedar dekorasi di gambar-gambar di slide yang pertama ini gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke konsep dasar medan magnet ya. Oke, medan magnet sendiri itu sama seperti medan listrik ya konsepnya. Jadi kalau medan listrik itu kan area di sekitar muatan atau kawat berarus listrik. Nah, itu kita sebut dengan medan listrik. Akan tetapi jika medan magnet adalah wilayah di sekitar magnet atau arus listrik. Oke. Karena di sini di konsep ini medan arus listrik itu juga menimbulkan medan magnet. Oke, jadi meskipun di sini konsep kita adalah medan magnet permanen ya, medan magnet permanen, akan tetapi nanti kita juga akan masuk ke elektromagnet atau magnet yang disimpulkan oleh arus listrik. Oke. Jadi di sini memang konsepnya medan magnet adalah wilayah di sekitar magnet atau arus listrik karena arus listrik itu juga mengeluarkan magnet. Akan tetapi di sini mungkin kita ambil contoh yang paling mudah terlebih dahulu adalah sesuai di gambar 1 yaitu magnet permanen atau magnet batang di situ ya. Nah, di situ bisa Anda lihat semua bahwa magnet batang ya. Kita ambil magnet batang dulu ya. Magnet batang di sini ya, dia memiliki dua buah kutub, North and South. Nah, North itu utara, S atau South itu selatan. Jadi, arah gaya magnetnya itu dari utara ke selatan yang digambarkan oleh garis-garis biru di sini ya. Nah, di sini apa tandanya ya panah lingkaran-lingkaran bunder-bunder ini ya. Yang lingkaran-lingkaran ada panahnya ini maksudnya adalah itu melambangkan arah dari medan magnet. Kenapa kita pakai seperti kompas seperti ini? Karena memang pada saat kita ingin membuktikan apakah medan magnet itu gambarnya memang seperti ini, biasanya orang pakai kompas yang diletakkan di sekitar magnet. Jadi nanti jarum kompasnya itu akan menunjukkan arah seperti ini gitu ya. Jadi orang memang menggunakan kompas untuk mengidentifikasi garis-garis gaya magnet. Nah, akan tetapi di sini untuk memudahkan kita karena mungkin kalau kompas kita harus butuh banyak untuk membuktikan arahnya saja sebenarnya kita hanya menggunakan beberapa kompas saja sudah cukup ya. Nah, akan tetapi untuk membuktikan garis gaya magnet seberapa rapat kita biasanya menggunakan yang namanya serbuk besi ya. Serbuk besi itu bisa Anda bikin sendiri menggunakan magnet dan koran serta pasir biasa itu Anda gesek-gesekin sampai dia keluar serbuk besinya, kemudian kita taburkan di sekitar magnet, maka kita akan mendapatkan pola seperti ini dan ini persis sama seperti yang ada di gambar. Ya, cuman kalau pakai serbuk magnet kita nggak ketahuan arah panahnya, ya. Tapi kalau menggunakan kompas kita bisa tahu arah panahnya. Tapi sebenarnya nggak masalah, arah panah itu sudah merepresentasikan, misalkan kita hanya pakai 3 atau 4 kompas, ini pun sebenarnya sudah representatif bahwa arahnya itu memang seperti ini. Ya. Karena di sini konsepnya medan magnet, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita tidak hanya membahas mengenai magnet batang atau magnet permanen, akan tetapi kita juga membahas nanti mengenai elektromagnet. Dan memang kalau di teknik medan magnet, elektromagnet yang berasal dari elektromagnet itu yang sering kita pakai. Ya. Meskipun dalam kondisi tertentu misalkan Anda mempelajari mengenai motor sederhana, misalkan motor yang Anda pakai di peralatan elektronik atau misal DVD player, MP3 player atau cassette recorder biasanya masih menggunakan motor bermagnet permanen. Nah, kalau
Untuk motor industri biasanya sudah jarang menggunakan magnet permanen, biasanya tetap menggunakan elektromagnet. Ya, hampir semuanya sudah menggunakan elektromagnet. Ya, beberapa masih seperti mobil listrik masih ada yang pakai magnet, cuman itu magnetnya memang sangat amat kuat sekali dan itu memiliki apa resep tertentu ya supaya dia bisa menimbulkan magnet yang kuat gitu ya. Tapi beberapa contoh misalkan kayak pompa air dia tidak menggunakan magnet permanen tapi dia menggunakan elektromagnet. Jadi antara magnet dan rotornya dia tetap menggunakan sama-sama kumparan. Itu beberapa masih menggunakan metode seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan saja di sini. Nah, sekarang setelah kita bahas mengenai magnet dan elektromagnet, magnet batang dan elektromagnet, bisa Anda lihat garis gaya antara magnet batang dan elektromagnet itu sama. Oke, itu sama ya. Garis gayanya itu sama. Jadi garis gaya magnet dan elektromagnet itu sama meskipun dia diciptakan dari sumber yang berbeda. Misalkan kalau maksud saya adalah misalkan kalau magnet batang itu sudah dia memang pure magnet ya. Kita menggunakan dengan cara induksi dan lain sebagainya itu menggunakan magnet seperti itu memang sudah seperti ini. Jadi kalau magnet batang itu permanen aja, jadi kita nggak bisa membuatnya mati atau hidup bermagnet atau tidak bermagnet ya, karena dia magnet batang. Nah, beda dengan menggunakan elektromagnet. Nah, elektromagnet ini meskipun medan magnetnya ditimbulkan karena arus listrik, akan tetapi garis gayanya masih tetap sama seperti medan magnet yang berasal dari magnet batang atau magnet permanen. Nah, untuk magnet permanen dan elektromagnet, kita ada beberapa plus minusnya, tapi di sini plus dan minus pun itu tergantung dari kebutuhannya seperti apa. Oke, jadi kalau kita sebut elektromagnet atau magnet yang ditimbulkan oleh adanya arus listrik, maka magnet yang seperti ini kita sebut dengan magnet sementara atau temporary magnet. Jadi magnet ini bisa Anda on, Anda bisa on off kan. Jadi misalkan kalau Anda on kan, dia jadi bermagnet, kalau di off kan dia tidak jadi bermagnet. Jadi contoh nih pada saat katakanlah ambil contoh ini ya, ada baterai terhubungkan dengan koil yang dihubungkan dengan paku di sini. Pada saat on, maka paku ini bisa menarik klip ya, klip di sini. Tapi pada saat ini Anda putus kabelnya, klipnya akan jatuh lagi karena di sini sudah tidak bermagnet. Akan tetapi di sini sudah menjadi besi biasa saja. Akan tetapi jika medan magnet permanen, dia mau kita nggak bisa meng-on dan meng-off-kan istilahnya seperti itu. Jadi ini memang sudah permanen, sudah ada magnetnya permanen di situ ya. Nah, untuk elektromagnet kita bisa membuatnya dengan cara yang sederhana. Kita akan misalkan ambil paku, kita lilitkan kabel di sini atau tembaga, kemudian kita nyalakan, kita berikan arus listrik, maka dia akan menjadi permanen. Nah, di gambar ini adalah contoh elektromagnet dan garis-garis gaya yang terjadi di sini ya. Oke. Jadi pada saat Anda membuat elektromagnet, nanti kita bisa ada aturan, oh ini bagaimana menentukan kutub utaranya itu ada aturannya seperti itu ya di sini. Jika Anda menglilitnya seperti ini, maka kutub utaranya itu yang atas ya, yang positif di sini. Nah, itu ada kaidahnya nanti akan kita bahas ya, yang akan kita bahas. Nah, kemudian sifat magnet ya, sifat magnet. Nah, di sini kita akan membahas yang magnet permanen terlebih dahulu, karena memang magnet permanen yang kita bahas di awal di sini nanti. Nah, sifat magnet di sini magnet itu mempunyai dua kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Nah, misalkan jika Anda menempelkan kutub utara dengan kutub utara atau kutub selatan dengan selatan yang sejenis ya, maka dia akan tolak menolak. Kemudian pada saat Anda menempelkan kutub yang berbeda, misalkan selatan dan utara, maka dia akan tarik-menarik. Nah, di situ adalah sifat dari magnet permanen. Kemudian, ini yang harus Anda pahami bahwa garis medan itu keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Jadi, garis medan itu seperti ini, jadi dia kutub utara dia akan keluar, dia masuk ke kutub selatan. Nah, di sini. Kenapa ini penting? Karena nanti pada saat kita membahas gaya Lorentz terutama, kita akan memperhatikan ini betul-betul ya. Jadi kutub utara ke selatan karena nanti akan berpengaruh kepada arah putaran
motor atau arah gerakan kawatnya nanti. Jadi Anda pahami bahwa di sifat magnet di sini garis medan di sini itu arahnya dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi keluar di sini ya. No, dari utara dia keluar menuju ke selatan. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian magnet, pada saat magnet kita mempunyai satu magnet batang seperti itu ya, kemudian kita pecahkan magnet itu, maka pecahan itu tetap akan menimbulkan dua kutub lagi gitu ya. Akan apa? Tidak, misalkan contoh nih, misalkan ini kutub selatan, ini kutub utara, saya pecah gitu ya magnetnya. Magnet kan bisa kita pecah tuh. Ya, pada saat kita pecah ini akan timbul dua kutub lagi gitu. Nggak mungkin kutub utaranya saja atau kutub selatannya saja ya. Karena tidak ada yang namanya monopol magnet atau magnet dengan satu kutub. Magnet itu pasti dua kutub. Ya, tidak ada magnet satu kutub. Kemudian jika magnet dipotong seperti yang tadi saya sampaikan, maka dia akan tetap mempunyai dua kutub ya. Jadi magnet dua kutub kita sebut dengan dipol ya. Dipol kan monopol satu, dipol dua kutub. Jadi tidak ada magnet monopol, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah sifat-sifat magnet. Nah, di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai kapasitor ya, muatan, kemudian polarisasi dan banyak hal gitu ya. Kemudian pada saat kita membahas polarisasi kemarin, kita juga membahas bahwa jika sebuah muatan listrik atau elektron berada di sekitar medan magnet, maka elektron tersebut akan bergerak. Seperti itu ya. Nah, jika arus listrik, ya, arus listrik itu kan muatan yang bergerak. Kita tahu bahwa 1 ampere itu adalah besarnya apa muatan 1 coulomb per detik kan gitu kan, buatannya 1 coulomb per detik kan gitu, kita sebut dengan 1 ampere. Nah, jika arus listrik bisa menghasilkan medan magnet yang memberi gaya pada benda lain, berarti misalkan contoh pada elektromagnet itu pada saat kita memberikan arus maka dia bisa menarik paku, bisa menarik grip, maka muatan yang bergerak di dalam magnet juga akan mengalami gaya. Jadi pada saat ada muatan yang bergerak di magnet itu juga akan mengalami gaya, entah dia dipercepat atau berbelok dan lain sebagainya. Maka itu kita sebut dengan konsep muatan di sekitar medan magnet. Nah, misalkan di sini kita ambil contoh ya, contoh satu sebagai contoh konkret ya. Ini kita bisa lihat di gambar satu, di mana muatan Q bergerak dengan kecepatan V melalui medan magnet B ya. B di antara kutub magnet permanen besar gaya F-nya ya, besar gaya F ya, besar gaya F itu berapa? Misalnya kayak gitu ya. Ini saya ulangi lagi, misalkan jika sebuah muatan Q bergerak dengan kecepatan V melalui medan magnet B yang warna biru ini, yang ditanyakan ada besar gaya F yang dialami muatan tersebut. Oke, sekarang gini maksudnya. Ini elektronnya bergerak, ya kan? Seperti ini kan. Nah, di sini ada gaya magnet B ya. Gaya magnet B berarti gaya magnet B itu dari arah panahnya berarti utaranya di sebelah sini, selatannya di sebelah sini karena magnet berada dari utara ke selatan, north to south kan seperti itu. Maka besar gaya F-nya yang dialami berapa? Jadi seperti ini konsepnya. Jadi pada saat Q dia melaju dengan kecepatan tertentu dan ada medan magnet, maka muatan itu bisa berbelok karena adanya medan magnet. Jadi bukan muatannya dipercepat dalam konsep ini, tapi dia dibelokkan. Ya, misalnya seperti itu. Kalau kemarin kita kan karena ada waktu kita bahas semacam polarisasi karena ada elektron ditembakkan ya, elektron kemudian terkena tegangan tinggi maka dia akan melaju. Akan tetapi di sini karena dia medan magnet ya, medan magnet, muatan dan hubungan medan magnet. Kemarin kan medan listrik ya, ini karena ini medan magnet, maka dia hanya berbelok seperti itu. Nah, kita ambil contoh di sini muatan Q tersebut, maka untuk mencari seberapa besar gaya yang dialami muatan Q tersebut, maka kita bisa langsung definisikan di sini dengan menggunakan konsep F sama dengan
besarnya Q berapa, dikalikan V, dikalikan B, dikalikan sin theta. Nah, theta sendiri itu adalah sudut antara V dan B. Oke. Oke. Theta adalah sudut antara V dan B. Nah, mungkin Anda sebelum saya melanjutkan di sini, mungkin Anda mungkin Anda bertanya, kenapa siapa pentingnya muatan gitu kan? Muatan dengan medan magnet. Oke. Kan muatan nggak kelihatan, muatan itu kecil sekali kan, seperti itu konsepnya. Nah, pada saat kita mempelajari, kita balik lagi dulu ya, karena nanti kita ada hubungannya di sini sebenarnya di sistem motor listrik ya. Motor listrik itu kan kawat berarus ya. Arus listrik itu adalah muatan per detik ya. Berarti kan kita di sini tetap harus membahas muatannya, meskipun nantinya kita membahasnya soal motor listrik. Jadi key di sini ini penting. Ya, kira ini basicnya karena pada saat muatan terkena medan magnet, maka muatan itu akan berbelok. Nah, berbeloknya nanti itu seberapa dan bagaimana dia berbeloknya itu tergantung dari arah dari medan magnet tersebut. Nah, nanti akan kita lihat pengaruhnya juga pada kawat berarus itu bagaimana. Apakah dia melengkung, geser kanan, geser kiri, itu bisa nanti. Nanti kita lihat ya, kita lihat bareng-bareng ya di sini. Oke, ini saya lanjutkan di sini. Nah, karena kita ingin mencari berapa gaya yang dialami oleh muatan tersebut, daripada saya membahas rumus di sini terlalu panjang dan bertele-tele, langsung saja kita langsung ke contoh soalnya saja seperti ini. Nah, misalkan di sini ada sebuah muatan. Kita bahas contoh soal satu dulu ya. Di sini ada sebuah muatan Q sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 kolom bergerak dengan kecepatan 1000 meter per sekon dalam medan magnet B sebesar setengah Tesla. Kemudian sudut antara V dan B adalah 90 derajat. Tentukan gaya magnetnya. Dengan menggunakan rumus itu, kita bisa mencari F sama dengan 0,001 Newton. Nah, di sini mungkin Anda agak bingung pada saat di sini kita ngomong soal dalam medan magnet sebesar 0,5 Tesla. Nah, 0,5 Tesla itu seberapa? Kan gitu. Dan bagaimana cara membuat medan magnet 0,5 Tesla? Oke. Saya akan membahas mengenai bagaimana kita membuat medan magnet 0,5 Tesla. Kita akan bahas di setelah pertemuan ini. Ya, kita bahas setelah pertemuan ini karena itu nanti akan masuk ke dalam materi sumber medan magnet. Ya, jadi ini kan masih intro. Nah, kita akan masuk ke sumber medan magnet yang akan kita bahas minggu depan ya di pertemuan offline. Jadi kita akan bahas mengenai bagaimana kita contoh cara membuat apa kumparan 0,5 Tesla, 0,5 Tesla itu bagaimana caranya. Karena 0,5 Tesla itu besar banget ya. Jadi mungkin kita besok bahasnya mungkin yang lebih kecil dari itu gitu ya. Jadi kita akan bahas mengenai bagaimana kita membuat medan magnet 0,5 Tesla, 0,1 atau 0,001 Tesla itu seperti apa. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas itu ya. Kemudian kita masuk ke contoh kedua saja. Kemudian langsung ya, misalkan kita akan pakai sudut antara V dengan B-nya adalah 30 derajat, maka kita dapatkan nilai sebesar F 0,012 Newton dengan Q adalah sebesar 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, ini ada contoh soal bisa Anda baca sendiri. Saya yakin Anda sudah paham semua ya, hanya contoh soal seperti ini. Nah, di sini maka konsepnya, misalkan contoh kita masuk ke contoh nomor 1 deh. Di sini F-nya adalah 0,01 Newton. Jadi, pada saat muatan ini bergerak sebesar V, maka dia itu akan dibelokkan ke arah atas, ke arah F-nya ini. Ya, ke arah F-nya ini dengan gaya yang bekerja pada muatan ini sebesar berapa? 0,001 Newton. Jadi ada semacam pembelokan, istilahnya seperti itu. Arahnya berbelok, yang semula V-nya arahnya lurus berdasarkan panah merah ini, sekarang dia agak naik. Ya, kenapa? Karena ada pengaruh gaya F-nya itu tadi yang disebabkan oleh medan magnet atau kita sebut dengan F itu adalah gaya magnet. Jadi gaya magnetnya itu mengubah arah Q. Bagaimana kecepatannya? Kecepatannya tidak berubah. Kecepatannya itu tetap, akan tetapi yang berubah adalah hanya arahnya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke
bahasa yang cukup krusial di sini adalah gaya magnet pada kawat berarus listrik. Nah, ini tadi kita bahas yang awal muatan, sekarang kita ngomong berarus. Karena arus itu adalah kumpulan dari muatan yang mengalir di tiap detik. Maka di sini cukup menarik juga, ya, cukup menarik. Kenapa? Pada saat kita mempelajari gaya magnet pada kawat berarus listrik, kita akan melihat sebuah eh, penghantar atau kabel di sini yang diberikan arus. Pada saat diberikan arus dia akan berbelok ya, kanan atau kiri, atas atau bawah tergantung dari arah medan magnet yang kita gunakan dan arah arusnya. Seperti itu. Nah, langsung saja daripada saya berbicara berbanyak hal gitu ya. Kita akan lihat demo videonya langsung saja di sini. Oke, medan magnet. Nah, di sini saya punya sebuah video ya. Ini saya pause dulu. Bentar saya gedein ya. Nah, di sini saya mempunyai video. Nah, ini saya jelasin dulu ya aparatusnya, itu perlengkapannya kayak gimana sih. Jadi di sini ada magnet U ya. Yang merah ini north, yang hijau adalah south atau yang merah itu utara, yang hijau selatan. Kemudian di sini itu ada penghantar. Ini cuman besi aja. Besi yang dialiri arus listrik ya. Ini karena agak tebel. Kenapa? Karena Anda lihat di sini, ini arusnya cukup besar ya 12 ya, ini 12 ampere ya. Arusnya cukup besar ini 12 ampere, maka dia menggunakan besi yang agak tebel ya, supaya apa? Supaya tidak short ya. Supaya dia tidak short, maka dia menggunakan besi yang agak tebel sehingga ada cukup tahanan ya yang dapat dialirkan di sini yang bisa dilalui sehingga dia tidak konslet istilahnya kayak gitu. Tapi kalau ini nanti terlalu kecil, arusnya besar, ini besinya terlalu, maka dia akan panas, akan membara nanti biasanya. Atau kalau enggak dia akan muncul peringatan short circuit di sini. Maka dia akan putus biasanya kalau pakai power supply yang otomatis itu, dia akan putus. Jadi di sini menggunakan besi yang agak besar. Jadi yang merah ini dihubungkan ke besi ujung yang di sini, kemudian yang biru yang negatif dihubungkan ke ujung besi yang satunya. Nah, ini besi agak tebal gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat. Nah, apa yang terjadi? Jadi ini digerakkan, ini diem ya, yang semula diem. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini digedein nih. Nah, coba lihat. Nah, gedein kan tegangannya. Ah, dia bergeser loh. Ya kan? Kenapa? Karena di sini pada saat arus listrik mengalir, dia juga mengeluarkan magnet. Sehingga ada semacam gaya untuk menolak atau menarik tergantung dari arah gaya medan magnetnya di situ. Nah, Anda lihat di sini, ya kan? Nah, kalau yang pertama kita lihat di sini, dia arahnya eh, bentar ya. Nah, dia arahnya itu agak keluar dari sini ya. Saya anggap ini keluar ya, keluar dari medan magnet seperti ini. Kalau dia ke sana berarti masuk. Nah, di sini agak keluar di sini, ya. Bisa lihat, lihat. Nah, kemudian dimatiin lagi. Nah, sekarang kita ubah nih, ya, kutubnya, kutub magnetnya. Jadi yang semula selatan di bawah, sekarang selatan di atas, utara di bawah. Oke. Kita nyalain lagi. Oke, ternyata kita lihat eh, arah dari penghantar ini sekarang dia masuk ke dalam magnet. Nah, ini dikarenakan perubahan kutub itu akan memengaruhi perubahan arah gaya Lorentz-nya. Nanti ini kita sebut dengan percobaan Lorentz ya, atau yang nanti kita akan bahas mengenai gaya Lorentz. Oke. Oke, ini selesai. Oke. Nah, ini adalah gaya Lorentz. Nah, di sini di gambar A, B, C, ini kan ada titik-titik ya. Ini gaya magnetnya arahnya saya bilang keluar layar monitor gitu ya. Jadi mungkin lebih lebih apa? Lebih saya sebut ini arah gaya magnetnya keluar dari layar monitor komputer itu ya. Berarti masuk menuju ke Anda istilahnya seperti itu karena Anda melihat layar monitor ini. Nah, kemudian
arah arus I-nya, ya arah arus I-nya itu kalau kita lihat di gambar B, ini menuju ke bawah ya. Jadi positifnya di sini di atas, negatifnya di bawah. Sehingga arus listrik kan mengalir dari positif ke negatif kan. Oke. Yang A di sini ini belum ada arusnya, kawat masih lurus gitu ya. Tapi kalau B ini sudah ada arusnya. Nah, pada saat kenapa sebenarnya kita bisa mengidentifikasi arah melengkungnya kabel itu nanti ke arah mana gitu kan, dengan menggunakan aturan tangan kanannya ini. Jadi I itu adalah, kalau Anda bisa lihat, I itu adalah yang arus ke bawah, jempolnya Anda ke bawah, kemudian yang B, yaitu telunjuk Anda itu arahkan ke Anda, karena keluar dari layar kan, ke Anda, kemudian ya kan, kemudian F-nya itu menunjuk ke mana? Menunjuk ke kiri gitu kan, ke kiri kan seperti ini berarti. Berarti kan ke kiri, jadi melengkungnya ke kiri. Mungkin akan lebih mudah kalau Anda praktikin langsung atau kita pada saat review besok minggu depan kita akan bahas mengenai arah bagaimana kita akan menggunakan tangan ini. Ya, karena kalau Anda coba sendiri mungkin akan oh gimana sih I-nya ke bawah, telunjuk Anda menghadap Anda, maka F-nya akan ke kiri seperti itu. Nah, coba ke yang C. C itu arahnya kemana? B-nya ke mana? Ke arah kita, arah Anda, kemudian I-nya ke atas, F-nya ke mana? F-nya ke kanan kan. Nah, sehingga di sini arah aturan atau kaidah tangan kanan Lorentz ini bisa kita gunakan untuk memprediksi ini kawatnya arahnya kemana sih? Ke kanan, ke kiri, atas, atau bawah. Sebenarnya nanti yang akan kita cari itu pasti F-nya. F-nya ya, F-nya. F. Kalau I itu kan sudah ditentukan oleh kawatnya, kemudian B itu sudah jelas gaya magnetnya kemana, yaitu pastinya dari utara ke selatan, tinggal arahnya kemana, nanti kemudian yang dicari adalah F-nya. Nah, kenapa di sini kawat berpenghantar dia bisa memiliki gerakan ke kiri, ke kanan seperti itu kan. Jadi karena pengaruh dari magnet dan arus listrik itu karena apa? Seperti saya kemukakan tadi bahwa arus listrik itu adalah aliran muatan yang bergerak, ya kan? Karena muatan bergerak di dalam medan magnet mengalami gaya, maka kawat yang dialiri arus dalam medan magnet juga mengalami gaya. Jadi muatan bergerak dalam suatu medan magnet itu akan mengalami gaya, maka otomatis karena muatan itu juga bergerak per detik, maka di situ muatannya banyak, dia juga mengalami gaya, otomatis apabila kita ngomong soal konduktor yang isinya yang mengalirkan arus, maka di situ ada muatan di situ yang terjadi, maka di situ pasti juga akan mengalami gaya di situ. Nah, bagaimana tepatnya? Kita ambil contoh yang percobaan tadi ya. Tapi karena tadi itu videonya orang, saya record dari YouTube, saya nggak tahu nih, magnetnya itu berapa senti, kemudian panjang penghantarnya itu berapa senti, kemudian arusnya berapa, saya nggak tahu gitu ya. Tapi di sini kita bisa skemakan seperti ini ya. Di sini ada north, ini south, ini adalah magnet permanen, ya kan. Jadi magnetnya kan arah gayanya pasti dari utara ke selatan di sini. Kemudian panjang dari penghantarnya itu yang kita hitung bukan full penghantar dari ujung kanan ke kiri ya, ujung kanan ke kiri seperti ini bukan, tapi hanya ujung yang terkena medan magnet saja. Jadi misalkan medan magnet ini panjang, ini magnet panjangnya katakanlah 10 cm, maka yang terkena adalah cuman di sini I-nya panjangnya kita anggap ini 10 cm saja. Seperti itu. Kemudian I-nya arus kan berapa ampere, seperti itu. Nah, daripada kita memperkirakan yang tidak yang kita memberikan kita nggak tahu nih ukuran panjangnya seberapa dan lain sebagainya, maka kita ambil langsung contoh kasus saja di sini. Kita akan samakan dengan yang ada di sini gitu ya. Jadi misalkan ada sebuah kawat lurus ya panjangnya 20 cm berada di antara kutub magnet ya north ke south sehingga terbentuk medan magnet homogen ke bawah sebesar B sebesar 0,4 Tesla. Kawat dialiri arus listrik 3 ampere ke arah kanan ya. 3 ampere ke arah kanan di sini. Seperti pada gambar 1, gambar ini. Nah, yang ditanyakan adalah
berapa besar gaya Lorentz yang bekerja pada kawat dan ke arah mana gaya tersebut. Nah, sebenarnya kita langsung bisa masukkan I-nya kan 3, ya 3 ampere dikalikan panjang kawat lurusnya ada 20 cm. Ingat 20 cm itu hanya dari tepi di sini sampai ke sini ya, tidak semua kawatnya di sini. Ya, tapi dihitungnya dari tepi magnet ini ya, panjangnya seberapa. Kemudian kawat dialiri arus 3 ampere ya, dikalikan 3 ampere, kemudian medan magnetnya besarannya adalah 0,4 Tesla. Kemudian di sini sin 90 derajat karena arus dan I dan B ini membentuk sudut 90 derajat. Anda lihat di sini, ini sudutnya 90 derajat. Maka di sini kita tulis sinus 90 derajat. Maka dia akan menghasilkan 0,24 Newton. Jadi kawat ini dia akan dikerjakan dengan gaya 0,24. Jadi dia akan membengkok dengan gaya sebesar 0,24 Newton. Nah, arah bengkokannya kemana? Kalau kita lihat dari sini, dia akan ke bawah ya. Jadi kita lihat B kan ke sini ya. Ini B. Nah, kemudian F-nya itu pasti ke bawah. Jadi kawatnya akan melengkung ke bawah. Ya, melengkung ke bawah seperti itu dengan menggunakan aturan kaidah tangan kanan Lorentz seperti ini. Nah, sekarang sebelum kita akan membahas, di sini mungkin Anda bisa memahami bahwa pada saat kawat itu dialiri arus, maka terjadi gerakan kan sebenarnya. Nah, gerakan itu tergantung dari besarnya arusnya berapa, gaya magnetnya kemana, dan berapa besar gaya magnetnya juga. Nah, kemudian yang menjadi awal dari pemikiran kita di sini adalah berarti kalau ada arus dan medan magnet kabel bisa bergerak, berarti kalau kita buat sesuatu sistem yang bisa menyebabkan gerakan berputar dari sebuah kawat bisa dong, kan gitu kan. Nah, ternyata itulah pemikiran yang kita gunakan untuk membuat sebuah motor listrik sederhana. Nah, sebenarnya kita dengan menggunakan prinsip gaya Lorentz tadi, kita bisa membuat sebuah motor listrik sederhana yang amat sangat sederhana. Saya tidak ngomong bahkan mungkin motor listrik mainan atau yang ada di Tamiya itu enggak, tapi kita akan membuat sebuah motor listrik yang hanya dari kawat dan sebuah baterai dan satu magnet. Ini ya. Jadi kita lihat di sini. Di sini ada sebuah baterai, ya mereknya Duracell di sini. Ini baterai 1,5 volt. Kemudian di sini ada kumparan dari kawat saja. Dia cuma kawat digubel-gubel seperti ini ya, dibuat lingkaran seperti ini, kemudian ditaruh di sebuah lingkaran di sini dari klip-klip kertas saja. Jadi dia bisa bergerak bebas. Ini seperti engsel putarnya seperti di sini ditaruh aja di sini. Oke. Langsung saja. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini kawatnya berputar terus ya. Berputar terus. Nah, dia kawatnya ini berputar terus ya. Ini adalah prinsip kerja dari motor listrik ya. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita ngomong soal motor listrik, berarti ini kan kita hubungkan ke sesuatu kan, entah itu ke contoh ke roda untuk menjadikan sebuah mobil bergerak atau ke sebuah blade kipas supaya bisa menghasilkan angin dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk motor listrik paling sederhana. Jadi cuma 1,5 volt. Di sini ada magnet neodymium biasanya ini. Ini magnet biasa aja, bukan magnet spesial. Dia cuma pakai satu magnet saja di sini. Kemudian di sini ada penyangganya dan di sini ada sebuah kawat tembaga. Maka apabila kita jalankan ini dia akan berputar. Kenapa dia bisa berputar? Karena ada gaya Lorentz yang bekerja di sini. Nah, mungkin Anda perhatikan di sini ada yang berbeda dari struktur gaya Lorentz yang kita bahas tadi. Kalau kita bahas yang tadi kan seperti ini ya. Yang kalau kita lihat di sini
itu dia ada yang berbeda. Oke. Nah, apa yang berbeda? Oke. Yang berbeda adalah bentuk penghantarnya. Kalau ini hanya lurus, sedangkan yang tadi di sini dia menggunakan bentuk melingkar atau kita istilahnya adalah looping. Looping. Looping ya. Jadi kita bentuk lingkaran kayak gitu kita sebut dengan looping. Nah, sekarang yang menjadi bahasan kita adalah bagaimana bisa pada saat kawat kita bentuk looping seperti itu, dia bisa berputar. Jadi tidak hanya kita ngomong soal membuat kreasi sederhana seperti ini, enggak, tapi kita harus masuk ke tahap analisisnya. Karena pada saatnya nanti misalkan Anda ingin merancang sebuah motor yang kuat atau motor yang memiliki torsi besar yang bisa untuk menjalankan mobil dan lain sebagainya, itu semua ada perhitungan yang memang dimulai dari Gaya Lorentz. Ya. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita akan masuk kepada bahasan mengenai torsi pada loop arus. Oke, torsi adalah kemampuan suatu gaya untuk menyebabkan benda berputar terhadap suatu sumbu. Nah, di sini torsi itu jangan salah pahamkan dengan kalau Anda dilihat di review otomotif itu kan. Oh, mobil ini mempunyai torsi 250 Newton meter kayak gitu ya. Nah, bentar, jangan samain dulu karena di sini meskipun sebenarnya yang dimaksud itu adalah torsi putaran mesin ya, tapi kalau banyak orang mengira bahwa torsi itu adalah gerakan linear atau gerakan lurus. Oke. Nah, torsi itu bukan gerakan lurus, tapi gerakan melingkar, ya, melingkar, angular, melingkar seperti itu. Nah, pada saat kita ngomong torsi mobil, banyak orang menyangka karena mungkin reviewer-reviewer itu menyatakan, oh, mobil ini memiliki torsi sekian gitu kan, di 4000 rpm misalnya gitu. Tapi konsep pada saat kita mengenalkan itu adalah gerakan lurus atau gerakan linear. Tapi sebenarnya torsi itu bukan gerakan lurus, tapi gerakan melingkar. Melingkar dengan kekuatan tertentu atau gaya tertentu. Itu kita sebut dengan torsi. Jadi memang torsi ini adalah terkait dengan sumbu putar. Jadi memang gerakannya itu memutar, ya kan? Nah, di sini Anda pahami di situ. Nah, jika gaya biasa, misalkan Anda mendorong sesuatu itu akan menyebabkan benda bergerak lurus. Apabila torsi, itu membuat benda mengalami rotasi. Jadi, memang di sini torsi dikhususkan untuk gerak melingkar, seperti itu. Nah, torsi itu dipengaruhi oleh besar gaya dan jaraknya terhadap titik putar. Nah, banyak orang menyangka bahwa torsi itu terjadi pada saat dia berputar. Oke. Nah, ternyata tidak. Jadi, benda diam pun itu juga memiliki torsi. Ya. Jadi, ingat di sini, torsi itu belum pasti atau belum tidak mesti benda itu berputar, ya kan? Pada saat benda berputar, misalkan motor listrik berputar, ya dia punya torsi, tapi di sini pada saat diam, dia pun juga memiliki torsi. Nah, seperti itu. Jadi harap dipahami mengenai konsep torsi itu ya. Nanti akan kita bahas di terakhir di sini akan saya bahas mengenai torsi itu kayak gimana sih sebenarnya gitu ya. Cuman di sini harap dipahami bahwa torsi itu bukan tidak menyebabkan benda bergerak lurus atau linear, tapi torsi itu menyebabkan rotasi. Udah gitu aja intinya. Jadi dan torsi itu ada meskipun benda itu diam itu memiliki torsi seperti itu. Jadi di sini harap dipahami konsep dari torsi. Nah, torsi pada sekarang kita akan masuk ke torsi pada loop arus ya. Torsi pada loop arus adalah gaya putar yang muncul ketika kumparan berarus listrik berada di dalam medan magnet. Jadi pada saat kumparan itu berada di medan magnet seperti yang tadi kita lihat di percobaan Lorentz yang menggunakan penghantar saja, dia penghantarnya akan seakan-akan keluar dan masuk ke dalam medan magnet gitu kan pada saat kita aliri arus. Nah,
Sekarang bagaimana jika apa namanya penghantarnya itu banyak, banyak gitu ya. Jadi tidak hanya satu. Tadi kan cuma satu satu saja ya, satu penghantar saja. Tapi mana kalau banyak? Berarti kalau banyak kan torsinya makin besar. Berarti gerakan F-nya dia akan gerakan keluar atau masuk ke dalam magnet juga dia akan makin besar. Seperti itu. Nah, di sini adalah konsep dari loop arus. Jadi loop arus itu melibatkan kumparan seperti yang tadi kita lihat di motor sederhana tadi. Nah, kumparan itu nantinya kita bisa analisis dengan menggunakan hukum Lorentz atau rumusnya si Lorentz ini untuk mencari seberapa besar torsi dari motor yang kita buat. Jadi di sini memang konsepnya langsung ke motor ya. Saya konsepkan langsung ke motor karena memang itu yang paling aplikatif di sini. Oke. Nah, di sini jadi di sini adalah sebuah gambar diagram motor listrik DC. Jadi di sini ada ini nanti kumparannya ya, kumparan itu di sini nanti ya. Kalau Anda buka motor listrik DC itu juga pasti ada kumparan dan magnetnya. Kalau magnet yang mainan atau perangkat elektronik yang kecil-kecil bisa pakai magnet ya. Di sini magnet dia memiliki dua ya. Ingat bahwa gaya magnet di sini dari north ke south atau dari utara ke selatan. Jadi gaya magnet di sini disimbolkan oleh B vektor ya. Di sini ada B vektor. Karena di sini ada B yang lain lagi. B sini ada A, B, C, D. Ya, di sini mendefinisikan mengenai luasan dari penghantarnya ini. Oke. Oke, di sini mendefinisikan A, B, C, D. Tapi yang medan magnet itu adalah B vektor ini. Ya, jadi nanti kita anggap aja B vektor ini. Nah, jadi untuk pertama, untuk apa? Untuk model dari motor listrik DC ini kita akan menggunakan rumus Lorentz yaitu F sama dengan I kali L kali B kali sin theta. Di sini karena dia apa antara B dan arah arusnya dia tegak lurus, maka kita pakai yang tetanya 90. Bagaimana tegak lurus ini kita lihat. Ini B, ini kan ke arah sini ya. I-nya kemana? I-nya ke arah ini. Maka di sini B dan I itu tegak lurus. Maka harus kita definisikan sin 90. Jadi sebagai sin 90. Maka karena sin 91, maka untuk model ini F sama dengan I B kecil ya. B kecil ini adalah panjangnya ya. B kecil ini kan panjangnya, panjang penghantarnya ya kali medan magnet. B vektor ini adalah medan magnetnya berapa. Maka di sini untuk mencari gaya ya itu sama dengan I kali B kali B vektor yang di sini adalah medan magnet. Nah, ini adalah gaya Lorentz-nya segitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari torsinya. Nah, torsi ini adalah ingat di sini ini adalah rotor ya, rotor. Jadi ini kita ambil, kita kita apa? Kita asumsikan ini perspektifnya kayak gini nih. Ini kan motornya menghadap ke sana ya. Ya ini rotasinya kan ke ini ya. Ini anggaplah ini apa rotornya ya di sini. Dan di sini kita bikin rotornya itu menghadap kita seperti itu aja. Ini cuman grafik ini membedakan sudut pandangnya aja di sini. Ya. Di sini jadi ini motornya menghadap kita, di mana ini kan A. Ya, ini A. Ya, ini A per 2, jadi separohnya. Nah, karena ini kita pakai untuk mendefinisikan torsi, masalahnya ya. Torsi itu harus ada panjang dari rotornya itu, pusat rotornya seberapa. Nah, ini harus didefinisikan. Nah, kita tahu bahwa torsi itu nanti kita pakai simbolnya adalah tau, yaitu rumusnya adalah F kali jarak, ya kan? Di mana tau di sini itu sama dengan F kali A, ya F kali A. Maka tau di sini adalah I B B vektor. Ini karena F ini harus kita substitusi dari sini, ya. Dikalikan A, maka torsi sama dengan I A B B vektor. Karena A sendiri adalah luas menampang adalah A dikalikan B, maka kita langsung masukkan tau itu sama dengan I kali A kali B vektor. A di sini adalah luas penampang. Jadi pada saat kita ngomong torsi pada loop arus itu kita harus menggunakan perkalian A kali B. Kita harus mencari luas penampangnya seberapa.
Ini ada kita ngomong soal luas penampang dari kumparannya ini. Kita masukkan A sama dengan A kali B. Ini sama seperti rumus persegi panjang saja. Maka torsinya adalah IAB vektor. Nah, ini jika kita konsepkan pada model torsi yang dia nggak miring ya. Dia lurus nih awalnya. Awalnya dia lurus. Jadi kumparannya dia benar-benar lurus saja kayak gini gitu ya. Tapi pada saat nanti kumparannya agak dimiringin ya, dimiringin. Jadi di sini kan porosnya di sini. Ini kumparannya kita agak putar gitu ya, seberapa derajat, maka torsinya dia akan berlaku IAB sin theta. Sin theta berasal dari ini. Ini kan ada kemiringannya seberapa. Maka kita akan masukkan di sini. Kenapa ini ngefek ya? Ini ngefek karena apa? Ini cuma efek di putaran awalnya. Karena pada saat dia tidak ada sudut di sini, dia akan berefek pada putaran awalnya. Jadi pada saat ada putaran awal dan dia lurus saja masih tegak lurus dengan B antara I dan B, maka ini tidak akan menjadi masalah. Oke. Tapi pada saat ini sudah ada pergeseran di sini, maka ada yang namanya faktor sudut di sini yang mempengaruhi besaran dari torsinya di situ. Nah, sekarang kita daripada kita kebanyakan itu ya, kebanyakan teorinya, mungkin kita langsung masuk saja ke tahap aplikasinya di sini ya. Jadi jika Anda mau bikin langsung, sebenarnya dengan perhitungan ini bisa ya, Anda bisa menggunakan tadi yang menggunakan baterai itu, tapi Anda sesuaikan dulu di parameter-parameternya di sini ya, parameter-parameternya di sini. Nah, contoh di sini ada panjang kumparan A ya, A di sini 0,1 meter, 10 cm ya. Kita pakai A 10 cm. Kemudian B adalah 0,05 meter atau 5 cm. Arus listriknya 2 ampere, medan magnetnya 0,5 Tesla. Oke. Ini dari north ke south-nya, medan magnetnya 0,5 Tesla. Kemudian sudut vektor normal bidang dan medan magnetnya adalah 30 derajat. Jadi kita agak muter dikit di sini ya, 30 derajat. Oke. Jadi nggak lurus. Maka untuk mencari ini torsinya berapa, maka kita bisa langsung hitung dengan cari rumus luas kumparannya dulu, yaitu A sama dengan A kali B, atau kita dapatkan rumus besar 0,005 meter persegi. Maaf, ini bukan kubik ya, tapi persegi. Nah, ini tadi saya pencet. Kemudian gunakan rumus torsi, maka torsi rumusnya apa? IAB sin theta. Ya kan? Di mana I-nya adalah 2 ampere, A dan A-nya berapa? 0,005, B-nya adalah 0,5 Tesla, sin 30 itu adalah sudutnya. Karena sin 30 setengah, maka kita bisa menghasilkan torsi sebesar 0,0025 Newton meter. Nah, di sini arti dari torsi 0,0025 Newton meter itu berarti kumparan tersebut memiliki kemampuan mutar sebesar 0,0025 Newton pada jarak 1 meter dari sumbu putar. Nah, torsinya kayak gini. Jadi untuk memahami torsi itu konstruksinya itu harus kayak gini. Ya. Jadi di sini ada rotor, ya. Di sini ada lengan. Ya kan? Di sini saya definisikan torsi 1 Newton meter itu berarti suatu gaya mampu menghasilkan efek putar sebesar 1 Newton pada jarak 1 meter dari titik pusat. Nah, itu kayak gimana? Jadi pada saat ini panjang lengan itu kan juga ada bobotnya kan. Jadi saya anggap di sini lengan plus bobot yang lingkaran ini adalah massa lengan plus yang beban di sini ya, itu adalah 0,1 kg, bukan bobot karena bobot itu adalah Newton. Di sini adalah massa 0,1 kg.
dan gravitasinya adalah kita anggap 10 meter per sekon kuadrat, kemudian panjang lengannya ini dari titik ini ke sini adalah 1 meter, maka torsinya seberapa? Ya kan? Maka kita hitung dulu F sama dengan massa kali gravitasi, yaitu 1 Newton. M-nya kan tadi 0,1 kg. Kemudian gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka menghasilkan 1 Newton. Kemudian torsi, torsi itu rumusnya adalah gaya gaya F dikalikan panjang lengannya seberapa? Kan 1 meter. Maka ini kita sebut dengan 1 Newton meter. Jadi sistem ini menghasilkan torsi sekitar 1 Newton meter. Ya, mungkin kalau kita pakai gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, di sini adalah 0,98 meter Newton meter. Tapi itu mendekati aja, gitu kita anggap 1 Newton meter, gitu kan. Tapi bukan karena ini ya, torsi itu timbul dikarenakan bukan karena dia berputar, ya, bukan karena sistem ini berputar, melainkan karena ada gaya berat dan ada lengan sejarak dengan panjang 1 meter. Sini, gaya berat apa? F sama dengan M kali G. Oke. Bahkan sistem ini ya, misalkan dia tidak berputar pun, dia tuh masih tetap memiliki torsi sekian. Nah, apabila ini mesin harus memutar sekian ini, ya, berarti dia membutuhkan lebih dari 1 Newton meter agar sistem ini dapat bergerak. Karena sistem ini diam itu memiliki torsi 1 Newton meter, seperti itu. Jadi, itu yang akan kita sampaikan sampai di sini ya. Ini adalah masih pengantar ya. Masih pengantar, kita akan membahas jauh lebih dalam mengenai medan magnet di pertemuan yang selanjutnya, yaitu sumber-sumber medan magnet. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas. Have a nice day.